Selamat bertemu kembali di channel Belajar Ekonomi dengan Mudah bersama Siono Dwiwaluyo. Pada bahasan kali ini kita akan membicarakan tentang pasar monopoli. Ya, pasar monopoli. Baik. Di dalam pembicaraan tentang pasar monopoli, asumsinya, ini asumsinya ya. Yang pertama, hanya ada satu penjual, tapi pembelinya banyak. Jadi penjualnya hanya satu, monopoli. Ya, pembelinya banyak. Yang kedua, hampir tidak ada barang substitusi atau barang pengganti. Jadi mau tidak mau konsumen harus menggunakan produk itu. Ya, karena tidak ada barang substitusi atau barang pengganti. Yang ketiga, ada barrier to entry. Ada barrier, ada halangan, barrier, barikade, hambatan. Ya. Perusahaan lain masuk berkecimpung di usaha itu. Namanya barrier to entry. Barrier to entry itu pada dasarnya ada dua. Yang pertama secara teknologi, yang kedua karena legal. Ya, jadi legal. Nah, ya dengan adanya barrier itu terjadi monopoli. Apa penyebabnya? Yang tadi barrier tadi. Yang pertama, ya, perusahaan memiliki atau menguasai sumber daya strategis atau pengetahuan teknik produksi yang tidak dipunyai oleh perusahaan lain. Ya. Diperoleh dari mana teknologi ini, teknik produksi atau teknologi ini? Dari hasil umumnya dari hasil research and development. Ya, research and development. Yang kedua adalah karena legal. Pemerintah memberi lisensi. Ya, memberi lisensi, memberi hak untuk menguasai atau monopoli. Yang ketiga, karena perusahaan memiliki hak paten. Ya, biasanya terkait dengan teknologi. Yang keempat, ukuran pasar tidak mendukung tumbuhnya perusahaan lain untuk masuk. Katakanlah misalnya karena skala ekonomi ya, yang begitu besar, gitu. Perlu biaya besar, ya, sehingga perusahaan lain tidak memungkinkan untuk bisa masuk. Yang kelima, kebijakan perusahaan membatasi harga dengan tujuan jadi membuat dia menentukan harga. Oleh karena itu nanti ya seorang monopolis itu disebut namanya price maker, pengambil keputusan tentang harga. Beda dengan pasar bersaing sempurna. Perusahaan bertindak sebagai price taker. Kalau ini namanya price maker. Ya, jadi perusahaan bisa membuat kebijakan dalam menetapkan harga sehingga pendatang baru tidak mungkin untuk masuk atau sulit masuk. Baik, ya. Sama halnya perusahaan diasumsi perusahaan-perusahaan pada umumnya, asumsinya diantaranya adalah maksimisasi profit. Bagaimana perilaku monopolis memaksimumkan profit, ya, keuntungan. Baiknya, karena harga tergantung pada jumlah barang, ini yang tersedia atau disebut namanya demand. Ya. Jadi harga itu tergantung pada jumlah barang, hukum permintaan. Ya, harga tergantung pada jumlah barang yang diminta. Oke. Sehingga profit ya, kalau profit kan P, katakanlah profit itu dinotasikan dengan P, profit. Adalah revenue dikurangi cost. Revenue kurangi cost. Ya, maka secara matematis kalau pengen mendapatkan ini ya, TR-nya ini adalah P kali Q. Ini di mana P-nya tergantung pada Q. Beda dengan pasar bersaing sempurna, P-nya konstan. Kalau ini P-nya tergantung pada Q. Ya. Profit maksimum secara matematis akan diperoleh kalau derivasi P-nya ini terhadap Q sama dengan 0 diderivasikan. Jadi derivasi TR
dikurangi derivasi TC terhadap Q ya, sama dengan 0. Kita tahu bahwa DTR per DQ itu tidak lain sama dengan MR. Ini MR, sedangkan DTC per DQ itu namanya MC. Jadi MR kurangi MC sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Inilah syarat perlu untuk memaksimumkan profit pada pasar monopoli. Jadi MR sama dengan MC. Baik, ya. Maksimi profit. Ya. Untuk memaksimumkan profit, monopolis akan memilih produksi di mana outputnya dicapai pada saat tadi ya, MR sama dengan MC. Nah, MR-nya sendiri itu lebih kecil dari harga P. Karena monopolis berhadapkan dengan kurva permintaan yang menurun. Kurva permintaan menurun, ini mengakibatkan MR-nya ya, itu lebih kecil atau kurvanya di bawah kurva demand. Nah, karena hal ini yang dihadapi maka ya, jadi monopolis menetapkannya harga atau jumlah produksi itu tergantung pada MR sama dengan MC. Dia bisa menetapkan itu sehingga ya, dia bisa menetapkan harga. Oleh karena itu disebut namanya seorang monopolis bertindak sebagai price maker, penentu harga. Baik, ya misalnya ini ilustrasinya ya. Ini adalah kurva permintaan, ini kurva permintaan. Baik, ya. Ini sebetulnya kalau dalam pasar bersaing sempurna, MC dalam batasan tertentu itu adalah supply. Ya, jadi ini berarti kalau dalam pasar bersaing sempurna, titik potong demand dan supply ini MC itu supply. Ya. Itu merupakan titik keseimbangan pasar. Di sinilah sebetulnya harga itu ditetapkan. Titik potong antara demand dan MC atau supply. Tapi dalam pasar monopolis tidak demikian. Dalam pasar monopolis itu monopolis akan mendapatkan profit maksimum kalau MR sama dengan MC. Ini MR-nya tadi ya di bawah kurva demand. Nah, disamakan ini. Jadi yang diproduksi itu adalah sebesar kini, bukan di titik di mana MC sama dengan D dalam pasar bersaing sempurna, tapi di titik di mana MR sama dengan MC. Nah, di sini produksinya. Berapa harganya? Harganya bukan di titik di mana supply sama dengan demand pasar bersaing sempurna. Jadi perusahaan akan menetapkan harga itu pada saat ini, demand-nya ini. Pada saat produksi Ki Bintang, ya produsen akan menetapkan harga sebesar P untuk mendapatkan profit maksimum. Jadi bukan titik yang keseimbangan ini bukan, tapi pada harga di mana demand berada pada saat Ki Bintang. Lalu berapa? Ya, ini kalau berapa keuntungannya? Keuntungan nanti diperoleh bagaimana average-nya harga terhadap AC atau average cost. Jadi keuntungan per unit barang itu adalah selisih antara harga terhadap AC average cost-nya. Ini keuntungannya. Satu barang itu sama dengan selisih. P bintang dikurangi AC, di mana ini titiknya. Ya, HC. Nah, keuntungan totalnya itu sama dengan ya dikalikan ya. Ya, P dikurangi di mana titik cost-nya tadi ya, average cost dikali jumlah barangnya. Ini jadi ada di segi 4 yang diarsir ini. Ini total profit yang dinikmati oleh monopolis. Ya, nih, jadi harganya pada saat ya harga saat pada sama dengan Ki Bintang di mana demand berada. Baik, sebagai ilustrasi. Ya, ini namanya pengendalian profit atau pricing ya berdasarkan input, maaf output. Nanti ada bagian lain, nanti pengendalian harga berdasarkan input produksi. Ya. Sebenarnya ada 3 sih. Yang pertama berdasar output, yang kedua berdasarkan input, yang ketiga berdasarkan teknologi. Baik, misalnya permintaan suatu barang diketahui adalah Q sama dengan 170 dikurangi 2P.
Fungsi biaya untuk memproduksi barang tersebut adalah Q kuadrat tambah 10Q tambah 25. Pertanyaan pertama, berapa jumlah barang yang harus diproduksi agar penerimaan, ingat ya, penerimaan revenue maksimum. Berapa keuntungan yang diperoleh pada saat revenue maksimum? Terus yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga ya, berapa jumlah barang yang diproduksi dan harga jualnya agar keuntungan yang diperoleh maksimum. Ya, yang ketiga itu keuntungannya yang maksimum, tapi yang pertama itu adalah apa? Penerimaannya maksimum. Berapa keuntungan maksimum yang diperoleh? Ya. Baik, kita lihat ya bahasanya. Yang pertama adalah kita nyatakan dulu permintaan itu dalam bentuk P sebagai fungsi dari Q. Karena mencari TR P kali Q. Ya, kita tahu demand-nya adalah Q sama dengan 170 kurangi 2P. Berarti 2P sama dengan 170 kurang Q. P-nya berarti 170 dibagi 2, 85. Dikurangi Q, 1 Q dibagi 2. Jadi setengah Q. Dari sini kita peroleh TR-nya. TR-nya total revenue. P kali Q. Ini P kali Q. Jadi P-nya depend on Q. Beda dengan pasar bersaing sempurna, P-nya konstan. Oke. Berarti kali Q, 85 kali Q, 85 Q, setengah Q kali Q, setengah Q kuadrat. Baru dicari MR-nya, berarti MR nih. Ya, derivasi TR terhadap Q. 85 Q, 85. 2 kali setengah 1. Enggak ditulis ya. Pangkatnya Q-nya dikurangi 1. Q pangkat 1. Pertanyaan pertama tadi adalah TR maksimum gitu ya. Nah, TR maksimum itu DTR per DQ-nya 0 alias MR-nya 0. Berarti MR yang ini 85 dikurangi Q ini dibuat sama dengan 0 alias Q-nya sama dengan 85. Jadi pengendalian output-nya supaya output revenue maksimum maka dikendalikan produksinya pada saat Q sama dengan 85. Ya, kalau Q sama dengan 85 ya, maka revenue-nya P kali Q. Sebenarnya P-nya kalau dihitung ya 85 kurangi setengah kali 85. Ya. Nah, jadi 85 per 2 ya. 42,5. 42,5 kali Q-nya 85. Dapatnya 3612,5. TR-nya. Berapa keuntungan pada saat TR maksimum? Ya, berarti keuntungan itu kan STR kurangi TC. TC-nya dihitung dulu TC-nya. TC-nya. Oke, Q-nya 85 kuadrat tambah 10 kali 85 tambah 25 8.100. Ya, jadi pada saat output revenue maksimum ternyata P-nya negatif alias rugi. Ya, negatif rugi. Baik, yang ketiga. Syarat yang dipenuhi adalah keuntungan maksimum. Ingat keuntungan maksimum tadi MR sama dengan MC. Kita sudah tahu MR-nya, kita tahu nanti MC-nya dari TC. Oke, ini TC-nya ya. MR-nya sudah tahu, MR-nya, MC-nya kita cari. TC-nya Q kuadrat ditambah 10Q tambah 25. Berarti MC-nya derivasinya derivasikan Q kuadrat 2Q, 10Q, 10, 25 derivasinya 0. Nah, disamakan MC ini dengan MR. Jadi MR sama dengan MC. Berarti MR-nya tadi 85 kurangi Q sama dengan 2Q plus 10 alias 3Q sama dengan berapa? 85 kurangi 10, 75 ya. Jadi Q-nya sama dengan 3Q 75. Q-nya berarti 25. Berapa harganya? Pada saat Q sama dengan 25, harganya berarti 85 dikurangi setengah. Tadi ya 85 kurangi setengah kali 25. Dapat 72,5. Baik. Revenue-nya diperoleh sama dengan P kali Q. P-nya 72,5. Q-nya 25. Q-nya 25. Oke, Q 25 ya. Jadi saya dapat 1812,5. TC-nya 25 ya tadi ya. Q kuadrat dari 25 kuadrat. Tambah 10 kali 25. Tambah 25.
sama dengan 100. Dengan demikian, profitnya diperoleh TR dikurangi TC. Ya. 1812,5 dikurangi 900. Dapat profit yang paling besar adalah 912,5 diproduksi pada saat Q-nya 25 dengan harga 72,5. Baik, contoh kedua. Perusahaan menghadapi fungsi permintaan terhadap barang yang diproduksinya sebagai berikut. Jadi P sama dengan 22 dikurangi setengah Q. Fungsi biaya untuk memproduksi barang adalah TC sama dengan sepertiga Q pangkat 3 dikurangi 8,5 Q kuadrat tambah 10 Q tambah 90. Pertanyaannya, berapa jumlah barang yang harus diproduksi agar perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan maksimum? Berapa keuntungan maksimum yang diperoleh? Baik, kita ringkas ya. P-nya sama dengan 22 dikurangi setengah Q. Berarti kita tahu TC-nya juga tadi 1/3. Q pangkat 3 dikurangi 8,5 Q kuadrat tambah 50 Q tambah 90. Oke. Keuntungan maksimum MR sama dengan MC. Ini belum ada MR-nya. MR itu diperoleh dari TR. Gitu ya. Berarti kita cari TR dulu. TR P kali Q. Berarti 22,5 kurangi setengah Q kali Q. 22 Q setengah Q kuadrat. Lalu dicari MR-nya, derivasikan. 22, ini 1 Q kuadrat, 1 Q. 22 minus Q. Baik, ini MR sudah tahu. MC-nya, derivasi dari TC. Ini TC, berarti MC-nya 3 kali sepertiga, 1. Ya, sorry. Ini ya. Sebentar. Q-nya MC ya Q kuadrat ya dikurangi 17 Q salah. Oke, ini MC derivasi dari TC. 3 kali sepertiga 1 Q kuadrat. Q-nya kurangi 1 ya pangkatnya. 2 kali 8 setengah 17 ditambah 50. Derivasi 90 0. Jadi ini MC. MR sama dengan MC berarti 22 dikurangi Q sama dengan Q kuadrat dikurangi 17 Q tambah 50. Sekarang Q kuadratnya pindah ke kiri jadi minus. Min 17 ke kiri jadi plus. 50 ke kiri jadi minus. Gitu ya. Oke. Q kuadrat ke kiri jadi minus Q kuadrat. Minus Q kuadrat ya. Min 17 ke kiri jadi plus 17 dikurangi 1 jadi plus 16 Q. 50 ke kiri jadi minus. Minus 50 minus 28 sama dengan 0. Oke, kalau penyelesaian kuadrat ini lebih mudah pakai rumus ABC. Ya. Ini rumus ABC di mana A-nya ini min 1 ini ya, min 1 enggak ditulis ini. B-nya 16, D-nya minus 28. Substitusikan masukkan sini. B-nya 16, min B min 16, minus 16, B kuadrat, 16 kuadrat, dikurangi 4, kurangi 4 ya. Ini min B plus minus, B kuadrat, ya dikurangi 4 AC, 4 kali A hanya min 1, C-nya minus 28. Dibagi min 2. Oke, 2 kali min 1. Jadi min 16 ini dalam akar itu kalau dikerjakan hasilnya 144. Akar 144, 12. Jadi ada dua nilai, yang satu minus, yang satu plus. Kalau yang plus, min 16 tambah 12, minus 4. Minus 4 dibagi min 2, dapat 2. Yang satunya minus 16 kurangi 12. Minus 28 dibagi min 2, 14. Jadi pilih yang mana? Lihat nanti ya, syarat kecukupan dia derivasi keduanya harus negatif kalau maksimum. Jadi yang dipilih yang 14. Sebetulnya prinsipnya kalau sudah gini ambil aja yang negatif. Ya, ini yang plus minus kan, langsung aja yang negatif. Baik, kalau Q-nya 14 berapa P-nya? P-nya berarti ya 22 dikurangi setengah Q, setengah kali 14, 7 ya.
22 kurangi 7, 15. Dengan demikian, TR-nya adalah P kali Q, 15 P-nya, kali Q-nya 14. Jadi 210, TC-nya, ini tadi ya, masukkan sepertiga, gitu ya. Atau Q pangkat 3/3 dikurangi 8,5 kali 14 kuadrat, tambah 50 kali ini, bukan dan ya, sorry. Nah, ini apa namanya? Caping ya, pangkat. Oke. Ya. Dapat 38,7. Dengan demikian, profitnya adalah TR min TC. 210 kurangi 38,7. Dapat 171,3. Baik. Oke. Ada hubungan antara elastisitas dengan marginal cost dan harga. Oke. Terdapat hubungan terbalik, inversely, secara terbalik antara harga yang ditekan perusahaan dan MC terhadap elastisitas permintaan. Kita tahu karena elastisitasnya permintaan itu untuk barang normal negatif, jadi ini hubungannya P dikurangi MC, ini disebut markup, bagi P ini markupnya ya, dikurangi sama dengan minus 1 dibagi E. Ya, saya tidak menurunkan ini diperoleh dari mana. Kalau ada yang jadi volunteer, ya silakan buktikan. Ya, silakan buktikan ya. Seorang monopolis akan memilih mengoperasikan perusahaan pada saat permintaannya elastis. Ya, kenapa? Kalau elastis, ya ini kurang dari -1, berarti ini ya minus. Jadi namanya elastis kalau elastisitasnya kurang dari -1. Ya. Ya, perusahaan melakukan namanya markup ya, di mana marginal cost tergantung ya secara terbalik terhadap elastisitas permintaan, ini markupnya. Ya, ini markupnya. Sehingga kalau mencari profit maksimum bisa peroleh juga dari sini. Di berapa P-nya gitu ya. Oke. Sekarang kalau monopolis tadi dapat keuntungan ya, seperti tadi yang darah di arsir itu. Keuntungan yang diperoleh monopolis itu akan selalu positif. Artinya untung, bukan rugi. Kalau rugi negatif. Sepanjang harganya lebih tinggi dari AC. Ya, karena kalau P lebih dari AC, harga lebih tinggi daripada average cost, berarti untung per satu barang positif. Gitu ya. Oke. Yang kedua, keuntungan monopolis akan terus berlanjut sampai jangka panjang. Kenapa? Karena monopolis punya hak monopoli, di mana pesaing sulit masuk. Ya, kecuali haknya sudah tercabut. Gitu ya. Dia nggak akan dapat privilege. Ya. Apa privilege-nya yang tadi sudah dibahas? Penyebab monopoli tadi ya. Oke, jadi kalau ini orang ekonom menyebutnya sebagai keuntungan monopolis ya, di mana pesaing tidak bisa masuk, itu namanya istilahnya disebut monopoly rent. Oke, monopoly rent. Baik. Besarnya keuntungan monopolis dalam jangka panjang tergantung pada hubungan antara average cost dan permintaan atau harga. Jadi sepanjang P-nya itu lebih besar dari AC, pulau layar bisa dari AC, berarti keuntungan tetap ya jangka panjang positif. Baik, kita bandingkan ya. Ini kita ulangi tadi gambar yang pertama, ini ya. Ini adalah profitnya. Kalau sepanjang P lebih tinggi daripada AC, dia profitnya positif. Oke. Kalau P-nya sama dengan AC seperti ini, demand-nya itu. P-nya itu menyinggung kurva AC-nya dengan permintaan dari P sama dengan AC di sini. Nah, maka kalau ini profitnya 0, 0. Ya. Apalagi kalau di atasnya nanti rugi. Ya. Oke, ini yang merangkum dari sebelumnya. Oke, nah kalau di dalam pasar bersaing sempurna, MC itu dalam batas di mana kurvanya di atas AVC,
maka disebut namanya kurva supply. Di dalam monopoli nggak ada kurva supply-nya. Kenapa? Karena kurva permintaannya, karena V tetap, kurva permintaan supply, monopoli hanya akan ada satu titik. Di mana titik itu diperoleh Q sama dengan di mana MR sama dengan MC. Jadi kombinasi harga dan output di mana MR sama dengan MC diperolehnya. Jadi nggak ada kurva supply. Nah, kalau kurva permintaan bergeser, maka kurva marginal revenue bergeser juga, di mana pilihan kombinasi harga output yang baru dipilih yang baru lagi. Gitu ya, di mana MR yang baru sama dengan MC gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas alokasi sumber daya dan pasar monopoli. Kalau pasar bersaing sempurna, ini pasar bersaing sempurna ya. Supply sama dengan demand, ini supply demand. Kalau individu ya. Di sini titiknya. Ya. Ya, pada pasar bersaing, jika pasarnya bersaing sempurna, output yang dihasilkan Q bintang, ya, ini pertemuan antara supply dan demand. Ini supply demand. Oke. Harganya P bintang. Gitu ya. Dalam pasar monopoli tidak demikian. Ya. Jumlah barang yang diproduksi dan harga penetapan harganya tergantung pada titik potong MR dan MC. Ini MR MC. Ini titik potongnya di sini. Ini MR, ini MC, titik sini. Jadi yang diproduksi lebih sedikit. Q bintang 2 harganya lebih tinggi. Jadi dalam alokasi sumber daya ada ketimpangan, ada penurunan penggunaan sumber daya yang digunakan sama tapi hasilnya beda. Kalau pasar bersaing sempurna bisa memproduksi sebanyak Q bintang, pasar monopoli hanya Q bintang 2. Ya. Harganya pun naik, bukan lagi P, tapi menjadi P bintang 2. Dengan demikian, ya, ini ya, kalau kita baru runut lagi, ya, surplus konsumen akan turun. Oh ya, bentar ya. Jadi area di mana ini ya, ini area ya, di mana ini batasan ini menunjukkan welfare atau tingkat kesejahteraan, ya, disebut namanya surplus konsumen ini, segitiga ini. Segitiga ini surplus konsumen pada pasar bersaing sempurna. Oke. Terus pada saat ini surplus produsennya ini ya, kotak ini bawah ini. Ya, ini surplus produsen. Oke. Kalau kita lihat pada pasar monopoli, kita harganya kan di sini ya, P bintang 2. Ya, surplus konsumennya menurun, tadinya segitiganya dari P bintang nih, segitiganya. Itu ya, ini surplus konsumen, welfare-nya, tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh konsumen. Sekarang adanya monopoli, kesejahteraannya turun, tinggal segitiga yang pucuk ini, yang kosong ini. Ya, jadi surplus konsumennya menurun. Memang surplus produsennya meningkat dari kotak ini ditambah dan ini trapesium ini meningkat. Oke, surplus produsennya meningkat. Tapi kenaikan surplus produsen dibandingkan dengan penurunan surplus konsumen itu lebih tinggi penurunan jadi surplus konsumen turunnya lebih besar dibandingkan dengan naiknya surplus produsen, karena surplus produsen naiknya hanya segini. Sekarang surplus produsen totalnya gini nih. Yang diarsir tambah yang di bawahnya, segi 4. Ya, tadinya begini tadinya gitu. Ya, nambah tapi ini berkurang yang sini. Jadi ini surplus konsumen turunnya, berkurangnya tadinya kan segini. Sekarang menjadi segini, turunnya sebanyak ini ya, berkurangnya yang diarsir yang gelap ya, ditambah yang agak terang ini diarsir ini berkurangnya. Sedangkan tambahan surplus produsen itu hanya yang segelap ini. Ya, titik-titik yang di ini ya, yang diarsir tapi yang terang itu namanya disebut deadweight loss. Ya. Jadi ada kerugian sumber daya yang tidak dinikmati baik oleh konsumen maupun produsen. Ini kejelekan dari pasar
monopoli. Ya, ada dead weight loss. Tapi keuntungannya kalau pasar monopoli, ya, karena dia ingin mempertahankan privilege, ya, sebagai price maker, dia akan kembangkan riset dan keuntungan yang diperoleh namanya disebut supernormal. Keuntungan yang supernormal itu dialokasikan sebagian untuk riset and development, ya, untuk mengembangkan teknologi di mana dia bisa mempertahankan hak monopolinya, gitu ya. Oke, ini bagian yang pertama ya. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Baik, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi semoga dipahami ya, bisa dipahami. Salam sukses mulia. Terima kasih.